cantik dan healthy people di rumah. Hai, apa kabar nih? Masih di SBO TV tentunya. Kalau pagi-pagi, kalau Anda baru membuka mata, baru nyalain TV, baru mau sarapan, baru mau mandi, baru mau memulai aktivitas, jangan lupa nih ya, satu hal yang penting adalah ditemenin sama SBO TV, program pagi yang selalu mengedukasi Anda seputar dunia kesehatan. Tentunya ini juga bisa menambah wawasan Anda dari narasumber yang tepat, pemirsa. Bersama dengan saya Marina Berlian sampai nanti jam 7 pagi di program Sehat Pagi, di episode yang spesial di hari kedua di bulan Februari ini. Saya mau ngajakin Anda untuk mempersiapkan diri menjelang Imlek, menjelang Valentine, menjelang 2 bulan lagi mau puasa, dan masih lama ya perayaan-perayaan lainnya. Kayaknya ini menurut saya masa pandemi sekarang itu, pemirsa, karena masih banyak tempat wisata ditutup ya, dan kita kan lebih banyak berdiam diri di rumah. Adalah waktu yang tepat untuk kita itu bisa bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nggak cuman dari dalam, tapi tampilan luarnya juga dong. Packagingnya ini juga harus makin diperbagus, pemirsa. Jangan sampai setelah vaksin ya, setelah pandemi, terus nanti kita ngumpul-ngumpul lagi gitu sama teman-teman, tampilan kita bukannya makin glowing, bukannya makin cantik, bukannya makin bagus lah badannya mungkin, atau bentuk wajahnya gitu kan ya, nggak ada jerawat, terus juga nggak ada yang ya pokoknya mengganggu di daerah wajah, ya malah kebalikannya, pemirsa ya, nggak mau kan. Makanya ini waktu yang tepat untuk kita tuh perawatan sebenarnya. Bahkan Berlian tuh sebenarnya pengen pasang behel loh dari sejak tahun lalu, pemirsa, cuman masih belum kesampaian aja karena mumpung semua kan pada pakai masker, nggak ada yang tahu kalau saya pakai behel. Atau saya ada kepikiran juga, kayaknya oke nih ya kalau misalnya ya filler dikit lah ya. Kan paling tidak tahu nih wajah kita nih cocoknya kalau misalnya mau diperbaiki itu kayak bentuknya yang kayak gimana sih. Atau mungkin Anda mau operasi, mau memperbaiki sesuatu di wajah Anda, itu sebenarnya ini masa yang tepat, pemirsa. Karena apa? Anda punya waktu untuk diri Anda sendiri. Kedua, nanti kalau udah selesai nih pandemi, Anda bisa jadi pribadi yang lebih baru lagi. Nah, pas nih episodenya adalah seputar serba-serbi operasi plastik. Mungkin ini adalah sebuah hal yang dari lama Anda pengenin, cuman pertama mungkin masih takut, kedua nggak tahu kira-kira informasi yang tepat kayak gimana, takut dan lain sebagainya. Hilangkan itu dulu karena saya mau menghadirkan seorang dokter yang luar biasa, spesial banget, sudah bersama dengan kita di sini. Saya ingin menyapa Dr. Sananto, spesialis bedah plastik dari Rumah Sakit Manyar Medical Center. Selamat pagi, Dr. Sananto. Selamat pagi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, terima kasih. Alhamdulillah baik. Pertanyaan pertama saya kalau ketemu dokter bedah plastik, dokter, adakah yang harus direkonstruksi dari wajah atau mungkin hidup saya? Iya, ada nggak, Dok? Coba kasih tahu, Dok. Ada nggak? Nggak ada kan? Atau nanti kayaknya harga spesial nih. Iya, gampang lah. Dokter, ini bener nggak sih Berlian tadi ngomong kalau sebenarnya di masa pandemi ini adalah masa yang tepat, waktu yang tepat kalau misalnya kita tuh mau bertransformasi, mau menjadi pribadi yang baru, mau memperbaiki yang ada di tampilan kita gitu, Dok. Bener nggak sih, Dok? Gini, bedah plastik itu saya terangkan dulu ya, Mbak. Jadi ada dua bidang, bidang rekonstruksi dan estetik. Kalau rekonstruksi itu kita mengubah cacat menjadi normal, misalnya bibir sumbing gitu. Terus yang estetik itu orang normal ya seperti Mbak Berlian ya, menjadi lebih bagus daripada normal. Itu wilayahnya estetik. Jadi kita dua-duanya kita pegang. Jadi bedah plastik itu ada dua itu tadi ya? Iya. Kita mau rekonstruksi atau mau yang estetik? Tinggal pemirsa mau pilihnya yang mana. Ya. Nah, ini kebetulan banget nih pemirsa. Jadi sekali lagi kalau ada tuh masih terngiang-ngiang dari tahun lalu kayak goalsnya 2021 tampil lebih estetik lagi, Dok. Atau mungkin mau merekonstruksi beberapa bagian di tubuh kita yang kayaknya nggak kelihatan, tapi sebenarnya nggak nyaman aku sama bentuk yang ini, bentuk yang itu. Aku harus kemana sih? Aku tuh takut, di bayangan aku tuh operasi plastik tuh orang mikirnya kan kalau oplas tuh kan ada beberapa orang kan takut kan, Dok ya. Karena kan merubah yang ada di
bentuk badan atau wajah juga ya? Areanya Ya. kan seluruh badan tubuh. ya dok ya? Iya, seluruh Nggak cuma tubuh. wajah aja ya Nggak dok? cuma wajah aja. Oke, jadi ini penting banget ya pemirsa sebelum Anda melakukan tindakan operasi plastik, yuk kita ngobrol-ngobrol sama dokter spesialis bedah plastik. Di sini ada Dokter Sananto dari Rumah Sakit Manyar Medical Center. Tadi di awal kita udah tahu seputar oplas ada 2 hal. Nah, yang mau kita fokusin dulu yang mana dulu nih dok? Yang estetik aja mungkin ya. Yang estetik ya. Kalau rekonstruksi itu soalnya wilayahnya yang orang susah deh. Kalau estetik kan orang seneng gitu ya. Bener dok. Kayaknya kalau yang rekonstruksi itu aduh agak berat ya lagi-lagi ini gitu ya. Nah kalau ngomongin soal yang estetik biasanya wilayahnya apakah cuma di wajah aja atau kayak gimana sih dok? Estetik itu luas sekali ya. Jadi kita harus melihat pasien itu full. Jadi manusia itu kan terdiri dari jiwa sama raga ya. Jadi sebelum kita melakukan tindakan kita harus pastikan dulu aman gitu. Aman itu ya secara fisik dan secara kejiwaan gitu. Jadi waktu konsultasi itu sangat penting. Karena pada saat itu kita bisa menentukan langkah apa yang akan kita lakukan pada pasien gitu. Nggak usah takut misalnya konsultasinya lama gitu, kita nggak ngecas kok kalau di rumah sakit MMC ya. Mau konsultasi 15 menit, setengah jam, sama bayarnya. Oh jangan seharian aja ya? Kalau seharian, saya yang jadi klinik servis di sana dok. Iya, jadi nomor 1 menghadap ke saya, terus nanti dia kepinginnya apa. Itu kita harus pastikan. Kadang-kadang yang diinginkan pasien itu ternyata bukan yang diperlukan dia gitu. Jadi itu apa namanya ya keputusan dokternya. Cuma nanti kita sampaikan dengan baik. Jadi misalnya gini, orang hidungnya sudah bagus, tapi dia kepingin mancung lagi. Setelah saya lihat, oh ini yang nggak beres ini dagunya harusnya yang ditambah, bukan hidungnya gitu. Nah itu kita harus sampaikan. Jadi secara estetik itu saya terangkan, nanti setelah pasiennya oh iya ya dagu saya ternyata yang kurang bagus, baru kita kerjakan. Itu kalau wajah. Secara estetika wajah tuh ada standarnya ya? Ada standarnya. Yang standarnya tuh yang kayak gimana sih dok? Supaya pemirsa juga nggak asal request atau mungkin ada ada ekspektasi yang berlebih terhadap wajah gitu loh sebenarnya dok. Iya, itu yang sulit memang. Mereka ya nggak semuanya sih, mungkin 50% lebih itu berharap lebih dari apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Jadi saya kepingin gini, kepingin hidungnya, terutama yang datang bawa foto. Saya kepingin seperti ini, waduh nggak bisa, tergantung modalnya kan. Jadi kita harus pastikan dulu seberapa yang bisa kita lakukan untuk pasien. Kalau memang itu masuk, ya kita laksanakan. Tapi menurut dokter boleh nggak sih kita nih pemirsa sebagai calon pasien atau mungkin yang selama ini tuh kepikiran seputar oplas tuh ngebawa foto artis atau foto idolanya, dok aku pengen kayak gini gitu loh, hidungku maunya kayak ini, nanti dagu kayak yang artis B ya, jidatku kayak yang artis C, bibirku kayak yang artis D, gabungin jadi satu di wajah aku, bisa nggak dok? Nah itu makanya ya misalnya gini lah Mbak Berlian ya, misalnya saya datang, Mbak Berlian ini dokter bedah plastiknya lah, saya bawa fotonya Brad Pitt gitu. Saya kepingin diginiin, ya kan nggak bisa, modalnya nggak nutut gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan lah, sesuaikan apa yang paling baik yang disesuaikan dengan kondisinya pasien. Yang sering ini masalah tubuh ya, jadi ini kita bahas luas saja ya. Datang gemuk, kepingin kurus, minta disedot lemak. Nah itu kan sedot lemak itu bukan untuk menguruskan badan, tapi dia untuk mengurangi lemak-lemak di regio tertentu, daerah tertentu. Jadi misalnya saya ya, perut saya aja yang besar gitu ya, yang lain aman gitu. Ini minta disedot lemak daerah perut, itu bisa. Tapi kalau gemuk misalnya berat badannya 120, kepingin diturunin, ya bisa-bisa, cuman dalam beberapa tahap dan itu lama gitu, itu harus diterangkan. Gitu. Jadi nggak cuma seputar wajah, bahkan sedot lemak itu juga termasuk estetik ya dok ya? Bedah plastik estetik. Jadi itu penanganan dari dokter bedah plastik. Jadi jangan sampai Anda salah juga berkonsultasi, dan juga karena kemajuan zaman
kita bermain sosial media juga ada penawaran yang aneh-aneh yang kita nggak tahu ya. Siapa yang menangani, akhirnya pengennya jadi cantik malah jadinya buruk gitu kan ya jadinya kan ada efek sampingnya. Jadi lebih baik konsultasi dulu nih ya. Mumpung loh ada Dokter Sananto di sini yang mau menjawab pertanyaan pemirsa, Anda boleh untuk konsultasi berinteraksi dengan kita di sini. Nomornya tertera di layar kaca Anda pemirsa 0821 3909 6308. Anda boleh tanya ke nomor di bawah ini nih ya seputar operasi plastik, seputar bedah plastik estetika. Mungkin Anda dokter aku pengen kelihatan lebih kecil lagi nih perut aku, dokter aku pengen dagu aku lebih V-shape atau apa. Pokoknya semua yang ada di pikiran Anda boleh tanyain, boleh konsultasikan sama Dokter Sananto spesialis bedah plastik di sini yang siap untuk menjawab pertanyaan pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, saya tunggu pertanyaan Anda tetap di program Sehat Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, menjadi garda depan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mendeklarasikan resolusi jihad sebagai bentuk perlawanan untuk mengusir penjajah dan menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama. Hari ini di usia 95 tahun, itulah Nahdlatul Ulama telah lahir dan banyak jasa terhadap Indonesia. Saya Ani Maslahah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengucapkan selamat harlah Nahdlatul Ulama yang ke-95. Semoga selalu dapat menjaga khidmahnya dalam menebarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan meneguhkan komitmen kebangsaannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tetap ingat selalu melaksanakan prokes dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan agar kita terhindar dari pandemi COVID dan COVID segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gak bisa nge-mall. Lagi pengen shopping nih. Pengen ini, pengen itu. Gimana mau belinya, Cin? Bingung. Di rumah. Belanja yuk di Cuit-Cuit, tinggal order. Call center 031 3333 3030. Kembali lagi di program Sehat Pagi, masih bersama dengan saya Marina Berlian dan juga Dokter Sananto, spesialis bedah plastik. Kita lagi ngomongin serba-serbi oplas, operasi plastik. Mungkin Anda yang pengen kayak artis Korea, ini mungkin juga bisa menjawab ya dokter ya. Bener nggak sih dok, kalau di luar negeri kayaknya kalau ngomongin oplas tuh hal yang normal ya. Iya. Kalau di Indonesia sendiri gimana sih dok? Pengen tahu minatnya sendiri khususnya ya buat yang anak-anak muda, yang milenial, satu yang usia kayak saya gini yang under 30, dia under 30 tahun gitu. Minatnya sendiri gimana sih dok? Sementara ini saya lihat memang mulai naik ya, terus mulai berani mereka. Dulu zaman saya masih baru lulus bedah plastik tahun 2005, 2006, di bawah 2010 itu mereka malu. Jadi misalnya gini, mau operasi gitu ya, entah itu facelift, entah kantong mata, dia minta waktu hari Jumat supaya nanti Senin sudah tidak terlalu bengkak, bisa masuk kerja gitu. Tapi akhir-akhir ini justru mereka lumayan berani, jadi
pamer, ini saya sudah operasi hidung, gini-gini kan ada Instagram, Iya. ada apa itu. Jadi memang berubah sekarang, mereka lebih berani. Cuman tetap kalau usia-usia yang seusia saya lah ya, 50-an gitu, facelift itu tetap malu. Dok, ini bekasnya di sini gimana? Oh, ditutup pakai jilbab ya, pakai hijab. Ditutupi hijab nggak kelihatan. Oh iya baru berani gitu. Jadi memang beda. Memang beda ya. Tapi sudah mulai pertumbuhan minatnya pun sendiri banyak ya. Iya. Sudah banyak yang mulai berani. Nah, buat pemirsa juga tapi mungkin masih ragu-ragu, boleh lo tanya-tanya di kami di sini. Nomor WhatsApp kami ada di 0821 39096308. Anda boleh WhatsApp ke nomor tersebut gratis. Nanti Dokter Sananto akan jawab. Atau mungkin Anda mau ngobrol langsung, boleh juga nih 031 20501. Nah, Dokter Sananto, kapan sih kita itu ada dalam kondisi butuh nih ke dokter bedah plastik, butuh nih untuk dibikin lebih estetik lagi? Gini, kalau usia 50-an ya, 50-an itu memang kan sudah mulai turun pipinya, sudah mulai ada kantong matanya, terus mereka biasanya jadi nggak pede. Itu yang rasanya perlu datang untuk dikerjakan. Kita memang ada one day care di Rumah Sakit MMC. One day care itu konsultasi selesai, sudah ditentukan kapan harinya, datang pada saat operasi selesai langsung pulang. Jadi nggak perlu opname. Itu kalau one day care yang dengan lokal anestesi. Tapi untuk yang operasi besar, misalnya membesarkan payudara, itu harus opname. Pasti stay Ya. atau hospital. Tapi kondisinya apakah menunggu udah mau usia 50 nih, udah masuk kepala 4 nih, kepala 3 nih ya, harus oplas, bisa nggak sih kayak kita make it sooner the better kan? Enggak juga. Sebetulnya semua dikerjakan pada saat yang tepat, itu yang paling bagus. Jadi untuk merubah wajah, misalnya memancungkan hidung, menambah dagu, itu biasanya kita kerjakan pada usia lebih awal. Kira-kira mungkin ya yang paling bagus itu sekitar 20-an. Jadi jangan terlalu tua. Terus kalau facelift gitu memang kan butuhnya usia 50-an. Jadi kalau muda ya buat apa dikerjakan, kan masih kenceng semua. Oh iya benar, Gitu. benar juga. Nah ini yang Dikerjakan. perlu diketahui pemirsa, karena jangan sampai salah treatment kan dok. Kita maunya ambil semua treatment tapi sebenarnya belum butuh di usia kita gitu kan ya, dok. Nah bisa nggak sih kalau misalnya kita itu oplas itu efeknya permanen atau temporary dok? Kalau oplas itu secara teori adalah permanen, karena kita kerjakan dengan membuang. Jadi misalnya facelift gitu ya, selain ditarik, kulit yang berlebih itu kita potong, kita buang. Jadi karena dibuang ya otomatis permanen. Cuman karena usia, bertambah usia, otomatis kan dia lebih kendor lagi kulitnya. Mungkin setelah anggaplah 5 atau 10 tahun kemudian kepingin lagi, boleh, enggak masalah. Oke, berarti kalau ada pengulangan proses gitu ya dok ya, itu nggak apa-apa gitu ya dok ya? Bisa, enggak apa-apa. Atau misalnya gini, dia awalnya kepingin dagunya besar ya, panjang, biar sesuai dengan hidungnya gitu ya. Udah ternyata setahun kemudian, loh ini kok kayaknya terlalu besar dok ya, dikecilkan bisa ya? Bisa aja kita ganti implannya. Oh gitu. Gitu. Oh, oke. Implan itu enaknya itu, jadi sewaktu-waktu kita bisa lepas dan sewaktu-waktu kita bisa ganti. Emang macam-macamnya oplas yang estetik itu apa aja sih dok selain implan yang lagi booming deh? Yang lagi booming sekarang sih hidung ya. Jadi mancungkan hidung, ini akhir-akhir ini pasien saya lumayan banyak. Oke. Terus dagu itu dengan implan, terus breast, payudara itu dengan implan. 3 itu mungkin yang paling banyak ya. Terus kalau operasi pengencangan itu facelift itu kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi brow lift diangkat di alis, mid facial itu di tengah untuk menghilangkan garis senyum. Terus yang terakhir yang bawah itu untuk menghilangkan pipi yang mulai gelambir itu mestinya dikerjakan dengan satu operasi besar. Facelift yang general anestesi harus nginep, operasinya lumayan lama, kira-kira 3 atau 4 jam. Terus itu saya bagi menjadi 3 operasi kecil-kecil yang bisa dilakukan one day care.
One day care itu ya datang, operasi, selesai, pulang. Itu yang rata-rata sekarang mereka seneng. Oke, jadi area hidung, area dagu, sama daerah payudara lagi ramai ya dok ya. Karena itu tadi lagi pandemi pemirsa, mumpung lebih sering di rumah gitu nggak sih dok? Ada do and don'ts-nya nggak sih dok kalau misalnya kita tuh mau sebelum dan sesudah juga ya melakukan yang jelas operasi? Nomor 1 persiapan mental. Jadi kadang-kadang untuk orang-orang yang takut operasi itu saya beri obat penenang dulu. Karena kalau tensinya tinggi pada saat operasi, mereka cenderung berdarah, jadi bleedingnya lebih banyak. Makanya saya beri obat penenang biar mereka aman, enak, jadi operasinya nanti juga lancar. Terus yang kedua, setelah operasi itu sebaiknya istirahat, walaupun one day care ya, jadi bisa pulang tapi jangan jalan-jalan ke mall gitu. Jadi harus istirahat 24 jam. Apalagi ke Bali jangan. Oh gitu ya, apalagi. Terus 24 jam istirahat untuk mengurangi perdarahan sehingga nanti bengkaknya juga berkurang, terus penyembuhannya jauh lebih cepat dan lebih bagus. Itu kalau setelah operasi. Kira-kira mungkin seminggu kemudian perlu dilepas jahitan untuk beberapa pasien. Ya, jadi ada yang benangnya diserap, ada yang memang harus dilepas 1 minggu kemudian. Saya cenderung yang dilepas 1 minggu karena sekalian untuk ngontrol bagaimana kira-kira penyembuhannya bagus atau enggak, hasilnya bagaimana, jadi kita bisa terangkan ke pasien. Jadi itu ya persiapan mental tuh penting di awal, dan kalau misalnya udah jadi nih ya, udah selesai oplas, jangan jalan-jalan dulu, jangan mungkin niatnya mau pamer kepada seluruh dunia, dok ya. Jangan, stay at home dulu pemirsa ya. Nah sebelum kita iklan mungkin mau bacain dulu ada 1-2 pertanyaan nih dokter di 0821 3909 6308 nih. Saya mau nyapa ini tanpa nama. Selamat pagi dokter dan Kak Berlian. Wah temanya bagus banget nih. Saya mau tanya, kebetulan saya ini secara genetik itu berbadan besar dok, tapi saya pengen area wajah saya paling tidak itu tulangnya menonjol. Karena kan kalau misalnya badan saya agak gede atau gemukan gini kan pasti agak menggelambir di bawah dagu. Kira-kira penanganan apa yang tepat dan kira-kira bisa permanen nggak? Kalau misalnya 5-10 tahun lagi saya nggak tahu, misalnya saya menikah atau punya anak, berat badan saya bertambah, apakah bentuk wajah saya setelah dioplas itu bisa V-shape? Bisa. Jadi yang kita lakukan ini perkiraan saya mestinya dia masih muda ya. Untuk beberapa pasien itu facelift itu dilakukan dengan kondisi khusus. Yang tadi saya katakan untuk wanita atau pria yang sudah di atas 40-an, ada beberapa itu memang dikerjakan dengan kondisi khusus. Jadi bisa dikerjakan lebih awal. Itu facelift itu kalau untuk daerah dagu ke bawah ya, pipi ke bawah itu bisa kita lakukan dengan membuang sebagian lemak lewat irisan di bawah dagu. Jadi di bawah sini kita sembunyikan, diambil lemak dan kulitnya sehingga nanti dia kencang. Itu yang paling sederhana. Kalau misalnya itu bisa lokal anestesi, bisa langsung pulang setelahnya. Kalau yang lebih kencang lagi ditambah dengan facelift yang bawah. Jadi cuman ini pengorbanannya lumayan. Jadi bekas jahitannya itu di depan telinga, terus di belakang telinga, terutama yang di belakang telinga. Emang nggak bisa hilang dok bekasnya? Bekas itu semua luka itu nggak bisa hilang, tapi bisa kita sembunyikan dan kita samarkan. Cuman kalau dicari ya ketemu. Jadi misalnya mau pamer nih, udah anggaplah 6 bulan operasi gitu, temennya nanya, kamu sekarang kok cantik gini. Oh saya habis operasi, ini nih bekasnya, gitu kelihatan. Tapi kalau sepintas kita nggak tahu. Memang di situ. Samar lah ya. Ya. Itu ada make up kan, nggak ditutupin kan dok ya. Tapi untuk kondisi dengan yang bertanya ini secara genetik badannya memang gede, tapi paling nggak wajah tuh ya V-shape lah, bentuknya bisa. Tulangnya kelihatan, itu bisa dok ya? Iya bisa. Yang jelas harus konsultasi dulu, nanti saya terangkan semuanya, jadi persiapan dan lain sebagainya, jangka panjangnya, di situ dibahas dengan enak ya pada saat konsultasi. Nanti kalau misalnya berat badannya bertambah, ini nggak menggelambir di bawah sini dok, nambah lagi lemak di sini?
wajah itu mestinya sih bagian terakhir yang tampak gemuk, mestinya. Tapi ada juga yang langsung kelihatan gemuk di wajah orang per orang. Rata-rata sih kalau tambah gemuk ya badannya dulu, terakhir baru wajahnya. Gitu. Jadi mestinya kalau dia bertambah berat, asalkan nggak terlalu banyak, ya nggak ada perubahan. Nggak terlalu perubahan, Ya. Dok. Oke. Ada lagi ini yang bertanya, selamat pagi Dokter Sananto, kalau misalnya ingin memancungkan hidung, apakah cukup dengan filler atau ada tindakan lain lagi? Nah, mancungkan hidung itu sebaiknya dilakukan tidak dengan filler ya. Filler itu hanya membentuk, filler itu kan seperti cairan disuntikkan, terus di tempat tertentu untuk menambah volume. Itu ada batasannya. Jadi saya pernah punya pasien, kebetulan hidungnya itu kurang mancung ya, pesek kalau bahasa Jawa, itu di filler. Akhirnya bentuknya justru aneh karena kan filler itu cairan. Jadi nggak ada bentuknya. Karena itu yang paling bagus untuk kasus-kasus yang butuh volume banyak ya dengan implan. Implan itu sekarang ada yang dikombinasi dengan jaringan tubuh sendiri. Yang paling sering dilakukan itu dengan daun telinga ya. Ini ada tulang rawannya, kita ambil sedikit untuk ditambahkan di implannya supaya lebih alami, jadi bentuknya bisa lebih mancung dengan kondisi yang aman untuk jangka panjang. Oke, Gitu. jadi mengambil dari Bagian jaringan tubuh sendiri. atau bagian tubuh sendiri ya Dok ya. Kan ada nih kalau di berita-berita di sosial media kan ada yang gagal oplas nih, nggak tahu karena penggunaannya salah atau gimana, yang daerah hidung gitu loh Dok. Ya. Terus ternyata malah jadinya bengkok atau apa. Ya, memang ada beberapa pasien saya juga itu mengalami hal itu. Sebetulnya asalkan dikerjakan dengan baik, dengan konsultasi yang aman, dengan tindakan yang aman, itu komplikasi bisa kita hindari gitu. Ya harus tenang, dokternya tenang, pasiennya tenang. Nah itu kan butuh hubungan batin ya antara pasien dengan dokter. Kalau pasiennya percaya, dokternya enak gitu kan, dokternya juga tenang, pasiennya tenang, insya Allah operasinya bagus. Setuju sekali. Jadi yang penting udah konsultasi dulu aja deh pemirsa ya. 082139096308 masih kita buka layanan WhatsApp kami di program Sehat Pagi ini. Kalau Anda mau tanya-tanya juga lewat telepon boleh 0312.501 seputar serba-serbi operasi plastik hanya di program Sehat Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Sadat, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat harlah ke-95 Nahdlatul Ulama. Semoga di usianya yang ke-95 semakin meneguhkan komitmen kebangsaan dalam bingkai nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap terapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat, mengucapkan selamat harlah NU yang ke-95. Mudah-mudahan dalam kedewasaan usia NU lebih bermanfaat dalam menciptakan kesatuan bangsa. Dan tetap ingat, terus wajib kita melaksanakan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnadi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Atas nama segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, saya mengucapkan Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-95. Kami percaya bahwa Nahdlatul Ulama akan tetap menjadi pemersatu bagi rakyat Indonesia. Karena dalam sejarahnya, dari Yai Hasyim Asy'ari, dari Yai Wahab Hasbullah, bahwa Nahdlatul Ulama sudah menjadi garda depan dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia mulai zaman penjajahan hingga sampai akhir hayat bangsa Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya juga mengingatkan kepada kita semua, rakyat Jawa Timur, untuk tetap menggunakan 3M, yaitu selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga social distancing, dan saya yakin bahwa untuk umat muslim di Jawa Timur ini mencuci tangan tidaklah hal yang aneh, karena tidak-tidaknya sehari 5 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat, mengucapkan selamat Harlah NU yang ke-95. Mudah-mudahan dalam kedewasaan usia NU lebih bermanfaat dalam menciptakan kesatuan bangsa. Dan tetap ingat, terus wajib kita melaksanakan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahnya berhaji, bisa daftar dari rumah. Saksikanlah talkshow bersama tabung haji umroh. Cukup dengan 2.500.000 sudah bisa dapat porsi haji setiap hari pukul 8 malam. Bersama tabung haji umroh dan TV kesayangan Anda, SBO TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Sehat Pagi. Senang banget saya pagi hari ini tuh ngobrolnya sama Dr. Sananto, spesialis bedah plastik di sini, karena jadi makin banyak tahu pemirsa ya. Tadi saya yang awalnya tuh kayak insecure, aduh ketemu sama dokter bedah plastik ya. Apalah saya hanya seonggok lemak-lemak jahat ya di samping dokter di sini. Yang secara look sudah oke lah ya. Saya nih yang masih banyak harus direkonstruksi kayaknya dok ya. Secara kehidupan, nasib, loh kok malah jadi ramah-ramalan ya. Coba pokoknya pagi hari ini buat pemirsa yang mau tanya-tanya, santai aja nih kalau ngomongin soal oplas, jangan takut ya. Karena mungkin masyarakat Indonesia kan mikirnya kayaknya, aduh oplas nih, ya kok kayaknya bakal berubah banget. Padahal
menurut saya juga, ini opini saya pribadi ya dok ya, oplas itu adalah salah satu cara kita untuk bisa self improvement. Selama dana ada, selama kemauan ada, ya, dan itu bisa bikin Anda makin pede, ya why not gitu loh. Iya nggak sih dok? Kayak ya udah sih, biarin aja kata orang, daripada penampilan kita nggak berubah, dapet cibiran terus, kitanya makin nggak pede. Kalau ada jalan yang mempermudah kita dengan ilmu yang sudah dipelajari, kenapa enggak? Iya nggak sih dok ya? Betul. Nah, ini yang harus pemirsa ketahui. Jadi mungkin memang banyak ragunya dulu di awal, makanya pentingnya konsultasi. Nah, mumpung nih Dr. Sananto, spesialis bedah plastik dari MMC di sini tuh pengen banget untuk ngajakin pemirsa interaksi, ngobrol-ngobrol, boleh lewat WhatsApp di 0821 3909 6308. Anda boleh tanya apa aja deh seputar oplas, nanti Dr. Sananto akan jawab. Seperti pertanyaan yang satu ini dok, ini kita mau jawab dulu ya. Selamat pagi dokter, dok mau tanya nih, bedanya suntik botox dengan suntik silikon untuk mengkoreksi tubuh itu apa, dan efeknya lebih besar yang mana kalau secara negatif? Ini dua hal yang sangat berbeda ya. Gitu ya dok? Kalau silikon itu sekarang sudah dilarang ya, nggak boleh, diganti dengan filler. Filler itu biasa dikerjakan di klinik kecantikan yang sudah terdaftar resmi ya, bagus. Sekarang banyak kok. Jadi filler itu rata-rata bisa diserap sendiri. Itu tadi, dia dalam bentuk cairan disuntikkan untuk memberi volume. Yang paling sering itu untuk garis senyum. Wah sayang saya pakai masker ya. Garis senyum itu antara hidung dengan mulut. Nah itu kalau mulai masuk ditambahi volume dengan filler, itu cepet, enak, hilang. Kemudian setelah diserap fillernya, kira-kira 6 bulan kemudian ya balik lagi seperti semula. Itu bedanya dengan bedah plastik. Kalau bedah plastik kita lakukan facelift yang untuk mid facial itu di sini ditarik, ya otomatis garis senyumnya rata karena ketarik, dan itu bertahan selamanya. Artinya kalau dia nggak tambah tua, ya tetap seperti itu. Tapi karena pasti tambah umur, kendor lagi, kita bisa ulang tindakannya. Itu sederhana. Terus kalau botox itu menghilangkan kerut-kerut di daerah, biasanya di dahi dan seputar mata. Itu kita suntikkan dengan dosis tertentu, dengan tempat tertentu, sehingga otot yang di daerah itu menjadi lumpuh, otomatis kerut-kerutnya hilang gitu. Tapi ya risikonya ototnya nggak bisa bergerak, jadi ekspresinya berkurang gitu. Jadi kalau marah gitu, ini kan garis-garis itu hilang, nggak bisa keluar garisnya karena dilumpuhkan dengan botox. Gitu. Jadi pilihannya kembali kepada pemirsa ya. Masing-masing tindakan itu ada efek sampingnya dok ya. Ini kebetulan ngomongin soal efek samping, ada yang nanya juga. Selamat pagi dokter, saya tahun ini masuk pada usia 46 tahun. Saya sempat ada rencana untuk facelift. Nah, kira-kira apa efek sampingnya kalau misalnya saya melakukan tindakan tersebut, dan bertahan berapa lama ya dok ya kira-kira? Nomor satu, facelift untuk usia di bawah 50 itu biasanya selektif. Saya kan tadi sudah terangkan ada 3 ya. Yang di daerah alis, di pertengahan wajah, sama di bawah, di area pipi. Itu harus saya lihat mana kira-kira yang paling memberi efek paling bagus. Itu tiap orang beda-beda. Yang paling sering sih pengalaman saya itu yang tengah. Jadi untuk menghilangkan nasolabial fold itu, jadi lekuan bibir antara bibir sama hidung. Itu dilakukan sederhana, jadi datang, operasi, terus pulang. Kira-kira mungkin 1 minggu kontrol untuk lepas jahitan. Garis bekasnya itu di atas sini, di bawah rambut. Jadi nggak kelihatan, karena ketutupan dengan rambut. Aman kalau itu. Aman aja ya. Nggak kelihatan. Jadi tergantung daerah mana nih yang mau ibu lakukan tindakan. Ada lagi nih dok yang nanya, selamat pagi dok, saya lihat oplas ini kok banyak yang jadi edik ya dok ya, sampai oplas berkali-kali di semua tubuh, bahkan sampai miliaran. Ada nggak sih dok pasien yang seperti itu? Berarti mungkin juga kapan ada tanda-tanda di mana udah cukup, nggak perlu dilakukan tindakan lagi?
Contoh yang paling gampang itu Michael Jackson, almarhum ya. Itu kan dari wajahnya asli sampai berubah seperti terakhir sebelum meninggal itu kan sangat jauh bedanya. Kalau dari ilmu bedah plastik yang benar itu kita harus memberitahu pasien kalau ada mulai kelihatan ada gangguan dari hal itu, kita harus konsulnya ke dokter jiwa atau ke psikolog. Jadi bagaimana pasien itu bisa menerima kondisi tubuhnya. Memang ada pasien seperti itu. Jadi hidungnya sudah mancung, sudah bagus, datang lagi, ini kurang gini, kurang gitu. Terus saya mulai curiga ini. Terus saya sarankan ke psikolog atau psikiater. Cuman pasiennya nggak mau. Jadi datang ke saya berapa bulan kemudian hidungnya sudah tambah mancung lagi. Waduh, salah ini. Jadi dia datang ke ahli bedah plastik lain untuk mengerjakan tindakan yang saya tolak itu gitu. Ya kalau gitu ya susah ya. Jadi memang repot. Nah itu makanya sebelum melakukan tindakan itu harus konsultasi termasuk mendiagnosa apakah ada kelainan di bidang kejiwaan. Dan itu biasa kok, artinya orang zaman sekarang itu untuk kelainan seperti itu bukan sesuatu yang apa ya memalukan apa gimana. Bukan stigma negatif. Iya, udah awam lah biasa. Kalau menghadap ke psikolog atau psikiater itu juga biasa. Jangan terus wah saya dianggap gila ini, jangan enggak. Justru dengan mereka itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, secara positif. Secara fisik yang tampilan sama dokter bedah plastik, secara kejiwaan sama psikolog. Nah semuanya itu sama ya, karena kan namanya juga bagian dari tubuh kita kan jiwa dan roh dan raga gitu ya dokter. Jadi dari luar dan dalam itu sama-sama ada pengobatannya. Nah dokter, karena kita ini kan terbatas waktu. Topik obrolan kita ini kan juga menarik sekali ya, mungkin banyak banget dari pemirsa yang masih mau nanya, tapi mungkin pemirsa pengen dengar dulu nih ada closing statement kah dari dokter, mungkin ada wejangan apa buat pemirsa seputar oplas, persilakan dok singkat aja. Terima kasih waktunya. Jadi saya ulang lagi pesan saya di awal bahwa sebelum melakukan tindakan bedah plastik kita harus persiapkan dengan matang. Terutama konsultasi, jangan sampai datang langsung minta dikerjakan, nggak mungkin. Jadi kita harus konsultasi yang mantap, betul-betul paham segala risikonya, segala konsekuensinya, baru kita jalan. Untuk mendaftar di MMC itu bisa lewat WA, mohon dicatat kalau memang ini bisa 0815 5400 9519. Nanti bisa langsung tanya-tanya atau mungkin ke MMC langsung aja janjian sama dokter ya. Terus kalau mau di Instagram ada @RSMMC Surabaya disambung. Itu ada Instagramnya juga. Silahkan kalau mau lewat sana. Ya, nanti ada tim marketing kita untuk menangani. Yang penting kalau dari Dr. Sananto, spesialis bedah plastik, ingin menyampaikan bahwa kembali lagi ke pemirsa, keputusannya ya, selama itu bisa meningkatkan kepercayaan diri Anda untuk self improvement, nggak apa-apa, tapi semua ada batasannya dan harus dikonsultasikan dengan ahlinya dulu. Itu yang penting, konsultasi dulu aja deh pemirsa pokoknya ya. Cari banyak informasi. Salah satunya dengan program yang satu ini. Nanti Anda bisa lihat tayangan ulangnya di YouTube channel kita di SBO TV. Kalau gitu terima kasih banyak Dr. Sananto, spesialis bedah plastik, untuk waktunya dan edukasinya ya. Nanti kita ketemu di next episode ya dok ya. Terima kasih buat pemirsa yang udah nonton. Habis ini bakal ada program Guruku untuk Anda menemani putra-putri Anda belajar dari rumah. Tetap setia menyaksikan SBO TV. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Apakah saat ini Anda